Oke, Black Talks, balik lagi bersama gua Yogi Richard di acara blackexperience.com Drive It Review. Hari ini kita akan coba ngebahas Volkswagen Tiguan Allspace. Ini di pertengahan tahun 2019 kemarin VW Indonesia masukin Tiguan yang baru generasi kedua melalui PT Garuda Matara Motor yang udah completely knockdown, jadi dirak di sini, harganya udah kompetitif. Kita coba ngebahas mobil ini kayak bagaimana. Kalau penasaran, tetap aja di sini. Oke, kita langsung aja cek eksterior dari Tiguan Allspace ini. Bisa kita lihat garis-garis bonet. Ini sedikit lebih rendah memang daripada Tiguan yang sebelumnya, cuman lebih kelihatan maskular, lebih berotot. Terus banyak aksen-aksen chrome, jadi lebih elegan walaupun harganya juga udah kompetitif ya. Kita lihat DRL, day running light udah LED, lampu juga semua udah LED. Nah, di sini ada sensor parkingnya tuh ada banyak, sekitar 6 yang di depan. Terus ada kamera juga. Kamera itu gunanya buat 360 derajat view kalau buat parkir. Atap kita lihat ada roof rail, udah ada roof rail, jadi ya udah bisa buat naruh barang-barang, naruh roof box mungkin, atau buat naruh sepeda atau apa. Nah, ini yang ngebedain spionnya, semua abu-abu. Allspace semuanya abu-abu, ada sedikit chrome di sini detail-detailnya. Peleknya 18 two tone. Disnya cukup besar ya. Untuk mobil segede-gini ya, namanya juga SUV, dia stopping powernya juga mesti gede. Lebar ban yang pakai 235, 55 profilnya. Kita coba ngeliat ke belakang, aksen chrome-nya banyak sih. Dovetail tipis manis. Lumayan buat ngebantu lebih stabil di high speed ya. Lampu belakang full LED, sensor mundur juga ada. Nah, di bawah sini ini entah gimmick apa bisa dipakai, jadi kayak ada aksen buat lubang knalpot ya, walaupun lubang knalpotnya sebenarnya nggak di sini, cuman siapa tahu bisa beneran dipasangin untuk dual exhaust gitu. Yang seru dia ngebuka pintunya, bagasi belakang digituin aja sih. Kalau bawa barang, bawa apaan, ya nggak repot-repot, mesti pencet-pencet. Saya nggak pakai remote, nggak pakai apa, tinggal nge-swipe kaki, kebuka. Lihat bagasinya cukup luas ya. Ini 7-seater. Ini 7-seater. Ini jok yang paling belakang. Nah, kalau direbahin, yang kursi tengah juga bisa di fold. Jadi kapasitas untuk ngangkat barang apa segala macam bisa lebih banyak. Ini juga lucu. Dia ada lampu untuk bagasi, sekalian buat center, ya kan? Jadi kalau ngecek-ngecek barang malam-malam, lumayan. Nggak pakai handphone, pakai ini aja, udah disediain. Nutupnya juga gampang, tinggal dipencet, mundur sedikit. Gitu aja dulu eksteriornya. Oke, tadi kurang lebih kita udah ngebahas masalah eksteriornya Volkswagen Tiguan Allspace ini. Kita coba pindah ke dalam. Gue mau ngasih lihat kuncinya kayak begini. Yang baru tetap ada flip key-nya, dan kalau mau buka jendela misalnya udah parkir lama di luar gitu, pencet yang unlock 3 detik, semua jendelanya akan kebuka. Tahan aja terus. Terus kalau mau nutup juga sesimpel itu sih, tinggal ditekan yang lock-nya, tahan, semua kaca nutup lagi. Karena ini udah keyless entry, ini gue kantongin aja ya. Tinggal diraba dikit, gampang masuk. Yes, udah di dalam deh. Bentar lagi kita review bagian dalamnya. Setirnya tombol banyak banget sih, ini udah kayak buat main game. Cuman pasti
fungsinya juga lebih spesifik ya kalau di VW untuk apa aja. Yang gue suka, display di sini itu bisa dipindah-pindahin. Ini ada yang cuman angka-angka aja, ngejelasin tanggal, jam berapa, terusnya connect Bluetooth apa enggak, terus ada lagi display yang kayak gini. Ini yang paling gue suka sih karena kelihatannya analog, padahal udah digital semuanya. Mode drivingnya macam-macam juga. Di sini bisa kita lihat ada Eco, ada Comfort, Normal, Sport, sama individual. Individual itu kalau nggak salah bisa di custom sendiri, pengen responnya kayak gimana dari transmisi, mesinnya kayak gimana, suspensinya kayak gimana. AC udah triple climate control, ada 3 area yang bisa diatur individual, mau sebelah kiri panas, sebelah kanan dingin, belakang hangat, bebas. Atur aja sendiri sesuai dengan kebutuhan. Di sini udah electric parking brake, ada auto hold juga. Yang menarik nih mungkin karena mobilnya gede ya, kompartemennya banyak banget bro. Kita lihat nih yang nomor 1 dari depan. Nah, ada kompartemen yang cukup decent lah untuk naruh handphone atau nggak barang-barang perintilan, mungkin lipstick atau bedak, gua nggak tahu. Terus di sini juga ada kompartemen buat sama naruh benda-benda kecil, mungkin kartu buat tol. Nah, kita lihat inian untuk cup holder. Cup holdernya menarik banget nih. Ini gue baru ngeliat yang bisa muter gini, jadi langsung meluk gelasnya, keren. Di sebelah cup holder juga ya, ada space sedikit lah buat naruh koin mungkin atau nggak perintilan-perintilan kecil. Ini juga ada lagi buat naruh botol minum bisa, walaupun di door trim ada ya tempat buat naruh botol minum. Terus ngomongin kompartemen lagi ya, masih laci seperti biasanya, yang di dalamnya ternyata ada CD changer sama buat memory card SD, tapi yang full size, bukan yang kecil. Karena ini nggak elektrik, jadi space-nya bisa buat naruh, lagi-lagi kompartemen buat naruh minum, botol minum mungkin, sepatu, sendal buat anak kecil bisa juga. Yang menarik di sebelah AC, ini ada heater buat kursi ya. Mungkin buat yang daerah-daerah pegunungan yang atau nggak orang tua yang gampang kedinginan gitu. Ini aktif info display-nya, ada radio, media, bisa connect ke App Store atau apapun. Ada buat telepon, data-data info buat kendaraannya, soundnya juga. AC, karena gue lagi kegerahan. Misal, ini 22, ini 18, ini 19. Gue kepengen semuanya itu sama temperaturnya. Gue tinggal pencet yang sync di sini. Sync, dia akan ngikutin depan sebelah kanan jadi 22 semua. Buat ngebuka bagasi belakang, itu bisa dibuka dari sini juga. Cuman kayaknya kalau nutup mesti dari belakang deh. Ini mungkin buat kalau lagi dicek masuk-masuk ke mall kayak atau ke hotel, kita yang bukain pintu. Kalau lagi valet lock, kita lanjut lagi ke door trim, lock unlock ada di sini, sama di sini juga ada pemanas buat spion. Jadi kalau lagi kondisi berkabut, spionnya lagi berembun atau gimana, panasin aja biar view-nya jelas. Shifter matic seperti biasa, yang mana maticnya itu 6 speed, yang sekarang ini jadi wet clutch, balik lagi ke awal-awal dulu DSG. Jadi DSG sempat wet clutch, dry clutch, sekarang wet clutch lagi untuk durability, lebih ke untuk durability. Ini ada parking assist, hanya ngebantu setirnya bisa belok-belok sendiri. Sama park assist yang tadi gue bilang, ada kameranya ngebantu. Bisa 360 derajat view-nya ya. Jadi nggak perlu ngelihat kiri, kanan, spion, mungkin turun atau buka jendela, nengok kepala, cukup ngelihat di sini di aktif info display. Terus ini juga menarik fiturnya, mungkin sepele cuman sangat nambah kenyamanan berkendara. Headrest bisa maju mundur kalau emang kepalanya gede, jadi cuman rada ngedengak. Kalau gue biasanya sukanya gue majuin, jadi posisi badan gue sama leher tuh tetap ke depan, jadi kayak pakai bucket seat gitu rasanya. Oke, feature yang menarik buat sebenarnya sih buat safety sama lebih buat ke mempermudah kita bersih-bersih, itu ada namanya wiper service position. Kita cukup tekan tombol start 2 kali, 1, 2, terus tuas ini diturunin sekali aja.
habis itu dilepas lagi. Wipernya akan hold kayak begini. Mungkin untuk ganti wiper, untuk ngebersihin bagian-bagian bawah situ. Masih di Tiguan Allspace. Sekarang gue nyobain duduk di second row, kursi tengah lah. Kursi tetap kulit, cuman ada sebelah sininya ada fabric, ada bahan fabric yang samping-sampingnya mungkin untuk ngehemat bahan, nggak ngerti juga. Untuk size sih cukup lega ya, room legnya masih kesisa jauh, mungkin sekitar 10 sentian. Dan yang menariknya ini di senderan kursi depan buat orang belakang, nah ada meja buat laptop, mungkin buat makan, minum, naruh apaan, anak-anak main. Feature yang menarik sih, berguna juga, jadi nggak perlu dikasih tambahan meja-mejaan gitu. Ini juga kompartemen lagi untuk kacamata bagian yang belakang. Nah, bisa naruh macam-macam juga sih, power bank juga bisa di sini, nggak cuma kacamata. Ada AC yang tadi kayak gue bilang, ada climate controlnya, triple climate control, depan bisa diatur sendiri, belakang juga bisa diatur sendiri. Ada power outlet buat recharging, walaupun sebenarnya ada USB port juga di sini. Untuk pindah ke belakang bisa ditekan tombol yang ini, lipat ke depan, anak-anak bisa keluar masuk, main-main, tengah belakang. Terus ada armrest yang buat dudukan botol juga di sini, bisa muat 2 botol lah. Sekarang kita nyobain masuk ke jok paling belakang. Ini juga gue mesti kasih tahu, ini jok yang sini, yang tengah itu bisa dimajuin. Kalau mau buat orang pindah ke belakang, ini diangkat. Kalau sebenarnya sih kalau mau lebih simple, ini sih tinggal diangkat, ditarik aja ke depan. Sama sebelah sini juga, angkat, tarik ke depan. Cukup ruangannya sekarang buat gue masuk. Iya. Oke, gue nyobain duduk di third row atau kursi yang paling belakang, yang kalau secara duduk sih nggak masalah lah gue, cuman kaki gue nggak muat men, mentok sana sini. Ini ukuran gue ngitungnya di depan segede gue, yang nyetir segede gue, kalau yang paling belakang segede gue juga. Mungkin sedikit capek ya, mesti nekuk gini, dan ya mungkin buat lebih buat ke anak-anak sih. Nah, sekarang kita akan ngebahas mesin. Mobil segede gini, tebak cc-nya berapa? Cuma 1400 bro. 1400 turbo, bisa menghasilkan powernya tuh 148 HP, dan torsinya 250 Newton. Untuk 1400 itu mumpuni banget. Cuman gue yakin potensinya masih gede banget di mesin ini. Sekarang cuman pakai turbocharge aja. Fuel consumption kurang lebih dalam kota, karena 1400 jadi irit men, cuman 110. Luar kota bisa 114. Oke. Masih ingat kan tadi di dalam gue tunjukin mode-mode pengendaraan, ada yang eco, ada yang comfort, ada yang normal sama sport. Bisa kayak gitu juga dibantu karena suspensinya udah adaptif chassis control. Jadi si shocknya bisa menyesuaikan kerasnya kayak gimana, bobotnya lagi segimana, kondisi jalan lagi kayak gimana. Ada modul sendiri yang ngatur dampernya untuk shock breakernya. Jadi untuk comfort memang nyaman banget gitu. Untuk jalan-jalan di tol apa segala macam pakai comfort. Untuk sport dia akan lebih keras, yaitu gunanya si adaptive chassis control tadi. Oke, Black Pals, tadi kurang lebih gue udah ngebahas bagian eksterior, interior, mesin, suspensi, brake system. Ini kan acara namanya Drive It. Kita cobain drive aja dulu di luar mobil ini gimana. Mari ikut gue. Ya, sekarang kita udah ada di dalam kabin VW Tiguan Allspace yang baru ya. Iya ya. Gimana nih Bang Yogi? Kenyamanan mungkin dari posisi berkendaranya dulu. Oke. Untuk driving position sih pas banget buat badan gue ya. Ini masih ada space jauh, kaki lega, headroom lega, bisa dilihat kepala gue masih jauh. View keluar kiri kanan juga lega, blind spot
minimal banget karena emang di sini ada kaca ini ada ya. kaca kecil juga buat ngintip-ngintip. Dan ada Sudut-sudut yang susah. ininya juga, ngeri juga kecil jadi Ya, jadi nggak spion gede, cuman nggak ngalangin banget gitu jadinya. Apalagi untuk sebelah kanan, sudut-sudutnya enak lah ngelihatnya. Kap mesin kelihatan, di belakang juga lega ngelihatnya. All space sih memang. ya. Oke, Ya. pindah mode sport. Udah RPM, kayaknya RPM langsung iya. naik ya. RPM langsung naik, AC langsung AC langsung kecil. kecil bener. Terus display juga langsung mati, kayaknya disuruh fokus bener-bener ke jalan dan dia nggak upshift, jadi Ya. abis digas Wow, dia langsung tetap ditahan Ya. di gigi itu sampai ntar waktunya ganti gigi, jadi langsung turunnya tuh nggak begitu kita lepas gas, dia nggak langsung nggak turun nggak pindah ke gigi yang lebih Ya. tinggi, tapi dipertahankan di gigi situ Ya. gitu. Jadi ntar kalau emang perlu ngegas gas lagi, ya langsung sikat, powernya Ya. masih ada. Sementara masih di sport, terus nikungnya lumayan juga. Ya. Berasa sih kaki-kaki lebih rigid ya. lebih rigid, Kaki-kaki lebih rigid, setirnya juga lebih berat ya. Lebih berat dan lebih responsif ya. Gimana? Lo duduk sebelah sini jadi penumpang, Gue sih tegang, nyaman? Oke. tegang sih nggak banget, belum tegang. Cuman gue ngerasain kalau dari seatnya kan jelas sama nih, dari kiri kanan. Cuman dia ada bisa di-adjust juga tinggi ininya, tinggi seatnya. Terus ada lumbar sportnya juga. Oke. Terus recliningnya, tapi yang bedanya dari kiri dan kanan itu dia nggak elektrik. Yang sebelah kiri nggak Jadi harus elektrik ya? engkol. Nah, jadi untuk height-nya, ketinggiannya tuh di naik turun ini bisa di sebelah kiri. Oke. Terus di atasnya ini, di tengah-tengah ini ada recliningnya. Terus di atasnya tuas reclining ada lumbar support. Lumbar support. Ya. Untungnya sebelah kanan sih udah full Iya. elektrik. Terus ada memory seat-nya juga. Dengan 3 preset ya. Iya. Kekedapan kabinnya menurut Bang Yogi nih. Kedap banget ini sih. Road noise-nya masuk nggak sih? Tipis ya? Banget. Tipis. Kita dari tadi nggak pakai audio kan? Iya. Ya, Clear banget pokoknya. Gitu aja nggak merasa keganggu sama road noise gitu. Apalagi Terus engine itu nggak ya? engine noise enggak, vibration juga enak. Iya. Kalau gua kepikiran tuh ditambahin ini apa namanya kayak roof box gitu buat taruh roof box. barang-barang kan. Bener. Eropa kayaknya cocok banget gitu. Bener, VW apalagi pakai kalau gituan. pergi Bertujuh. bertujuh berarti nggak ada bagasi minim ya. Minim bagasi. Kita pakai roof box dan udah disediakan juga. Pasti udah disediain. Relnya ada nih ya. Relnya, roof rail ada. Iya. Dudukan-dudukannya udah ada, ya paling tinggal pasang harusnya ya. Tinggal pasang. Oke, kalau mau nambah lihat roof rack kita lihat aja langsung menuju ke Banteng Mas nih. Dia punya banyak roof rack. Oh, ada ya? Iya, yang bisa diaplikasiin ke mobil ini. Kita pilih-pilih aja, kita coba lihat-lihat dulu. Ayo, boleh. Ya. Oke, Black Bells, gue sekarang udah ada di MGK, tepatnya di Banteng Mas. Mau ketemu sama Om Erik. Mau nanya-nanya, ada nggak sih roof rack atau roof box yang kira-kira cocok buat di Tiguan All Space ini? Kita tanya langsung aja. Halo Bos, apa kabar? Baik. Bos, gue kepengen nanya kalau apa yang pantas roof rack, roof box buat VW Tiguan All Space ini? Kalau Tiguan All Space ini kita ada produk dari Thule, Oke. itu dari Swedia, Ya. dan itu lengkap banget untuk Mm-mm. crossbar, roof box, sama bike rack. Oke, kalau jelasin kalau crossbar tuh. Crossbar itu palang yang melintang dari kanan ke kiri, jadi itu untuk fondasi roof box dan bike rack. Ya. Ada semua di sini? Ada semua, kalau untuk Thule kita lengkap. Siap. Itu kalau untuk boxnya sendiri si Thule itu kapasitasnya berapa liter atau kuatnya Kita berapa ada kilo? range dari 320 liter sampai 500 liter. Oh, sampai 500 Iya, kilo, gede jadi banget ya. Kira-kira yang mau dicobain di sini yang apa? Kita cobain yang Motion XT. Boleh? Itu yang paling populer buat Gitu. semua SUV. Oh, siap. Ya udah, Boleh. langsung aja. Oke, ya. siap. Oke guys, ini langsung aja ke Erik, coba jelasin deh. Ini roof bar kayaknya ya? Ini namanya roof Bukan. rack.
roof racknya, crossbar itu, oke. Jadi crossbar itu ada sebenarnya 3. Ya. Karena bawaan mobil ini sebenarnya udah ada roof rail, dia cuma perlu 2. Jadi ini namanya wing bar, sama yang bawah ini namanya footpack. Footpack, oke. Ya, kalau Footpacknya ini yang di roof rail, ntar nempelnya, oke. Nah, kalau misalnya mobil-mobil yang lain, kita juga ada untuk footpack dan kit. Oh, jadi ada tambahan kaki di bawah buat ya. ngejepit di mobil. Jadi, nah itu instalasinya kalau misalnya perlu ngebor-ngebor nggak sih? Oh nggak perlu, semua itu plug and play, semua gitu. spesifik untuk mobil tertentu. Oh, tapi emang ada tipe mobil ini kitnya Ya, untuk betul. apa gitu? Jadi masing-masing mobil ada kit tertentu yang spesified mobil itu. Jadi emang nggak universal, mesti tahu mobilnya dulu ya? Oke, ini cocok buat Tiguan ini? Ini emang khusus buat Tiguan. Siap, kalau roof boxnya belum ada ya? Roof box di dalam. Masih di dalam? Mau lihat-lihat? Mau lihat dulu deh? Boleh. Ya. Oke guys, sekarang udah di dalam Banteng Mas. Kita mau ngecek, ini ada tule 4 biji, ini bukan tule sih, 3 biji, Yakima ya. Amerika. Nah, kira-kira Om Erik mau dipasangin ke Tiguan tuh yang Kita mana? cobain yang tipe Motion XT-XL. Oke. Jadi ini tipe yang paling populer buat Siap. SUV. Ukurannya 500 liter. Tapi putih ya? Ada putih, ada hitam. Oh oke, yang mau dipasangin ntar yang hitam yang putih? Bebas sih. Bebas ya? Nah, Oke. Dia cocok yang mana. Siap, siap, siap. Black Pels, roof box udah kepasang, merek Thule. Udah kokoh banget, siap. Beban maksimumnya 75 kilo, ya bisa ditaruh baju atau apa aja. Yang perlu wajib gua tahu harganya, Ko Erik, berapaan nih? Untuk ini, crossbar-nya sendiri itu kisaran dari 4,5 juta sampai 5 jutaan. Tergantung apa tuh? Tergantung mobil. Oh, lebarnya mungkin ya? Tergantung mobilnya, keperluan wing bar, Siap. spek sama kitnya. Oh, oke. Kalau untuk yang ini harganya 4 juta 850. 4,8. Iya, 4,50. Untuk roof box-nya sendiri kalau yang tipe Motion XT-XL putih ini harganya 20 juta 500. 20. Iya. Beda nggak harganya sama yang hitam? Beda. Apa sama? Oh, beda. Beda 500. Kalau yang hitam lebih murah. Oh, lebih murah yang hitam malahan. Oke. Karena ini emang special color sih dia. Oh, justru yang putih yang special color. Gue dapat special color. Nah, ya namanya dipakai gitu ya. Misalnya ada damage, entah kejatuhan apalah atau nggak kena apa, rusak gitu, ada warranty nggak sih kok? Kalau warranty kerusakan sih nggak ada ya, karena nggak ada kan ya? emang dipakai. Tapi kalau untuk bahannya sendiri itu emang awet sampai 5 tahun. Betul. Oh, sampai 5 tahun. Walaupun dijemur di matahari terus-terusan gitu. Betul. Karena ini semua udah dites untuk safety. Jadi kalau ada accident atau apapun udah emang certified aman. Aman gitu ya. Dari toko pun nggak ada. Kalau toko biasa setahun sih. Setahun aja ya, garansi ya. Mendingan kalau lu masih penasaran, cek aja langsung @Banteng Mas buat cari tahu yang lebih pasti, lebih detail tentang Thule dan roof box ini. Oh iya, tadi Black Box kita kan udah pasang roof rack nih. Iya, nyobain roof rack. Asik juga ya tampilannya. Asik juga. Seru banget, bisa buat touring ya, buat touring. Kalau terus lagi rame-rame ya. Terus apalagi sih Bang nih yang apa yang bisa dirubah lagi ya? Yang bisa dimodifikasi yang dari dimodifikasi ya. Paling secara fungsi kayak tadi kan gue sempet ngasih lihat ada di belakang tuh lubang knalpot yang nggak ada apa-apanya. Ya itu dummy lah, dummy. Sebenarnya knalpotnya tuh ada di bawah. Ada di bawah. Mungkin itu akan gue fungsikan secara sebagaimana mestinya gitu ya. Berarti ini kan SUV. Size-nya lumayan gede, gue kepikiran kalau misalnya lagi full load, ada roof box, barang-barang penuh, kita lagi jalan nanjak licin gitu. Ini front wheel drive doang masalahnya. Oh iya, dia nggak ada varian. Dia nggak ada varian AWD. Sebenarnya kalau ada AWD mungkin akan lebih nyaman, lebih aman ya. Lebih pede juga ya, kitanya ya nanjak untuk nerabas yang alam-alam yang lebih liar ya bisa. Apalagi ini kan ground clearance-nya lumayan tinggi, jadi bisa dipakai buat nanjak-nanjak. Sebenarnya sih untuk pelek segini cukup, cuman gue ngerasa kok lebih manis kalau digedein gitu ya. Digedein lagi akan gue gedein peleknya, bannya juga disesuaiin sama bentuk bodinya ya, biar pas gitu, duduknya enak. Oke, segitu dulu episode ketiga Drive It
bareng Om Yogi dan Volkswagen Tiguan Allspace. Mobilnya keren banget, asik banget. Terima kasih kepada Volkswagen Indonesia untuk waktunya dan pinjaman unitnya. Keren banget. Bagi Breakbox, pantau terus breakexperience.com untuk tahu update terbaru dunia otomotif tanah air. Jangan lupa juga nantikan Drive It episode selanjutnya tetap di blackexperience.com. Gua Leo, gua Yogi. Gue lagi nyetir.